Pemirsa, seorang siswi di salah satu sekolah menengah atas di Ambon, Maluku diduga menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lese. Bulan Maret lalu, NGP mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari seorang oknum anggota kepolisian Bribka JS dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lese yang merupakan ayah tiri NGP. Peristiwa naas tersebut terjadi di rumah pelaku saat korban yang selama ini tinggal dengan ayah kandungnya datang ke rumah pelaku untuk menemui ibunya. Kejadian yang itu tuh, muncul di kamarnya pelaku nih. Nah, setelah dorang keluar, dorang telepon pelaku datang. Pelaku datang karena ketemu dengan korban di dalam kamar, ada bersama-sama dengan pelaku punya ponaan perempuan. Terus pelaku suruh ponaan perempuannya ini keluar dengan alasan si pelaku mau bicara dengan korban. Nah, di dalam kamar itu maka pelaku melakukan aksi. Selama ini korban tidak berani melaporkan peristiwa tersebut karena pelaku mengancam akan memukul ibu korban jika peristiwa tersebut dilaporkan. Didampingi tantenya, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lese. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang oknum anggota polisi diduga memperkosa anak tirinya. Korban sempat menyembunyikan peristiwa tersebut karena takut ibunya dipukul pelaku. Untuk memperdalam kasus tersebut, kami sudah bersama salah satu keluarga yang menemani korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi, dan untuk kenyamanan narasumber, kami hanya menggunakan inisial dan tidak menampilkan nama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, Bu. Bagaimana peristiwa saat itu terjadi, Bu? Bisakah Anda menceritakan kronologinya, kapan dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Ya, terima kasih, Bu. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 2024. Peristiwanya terjadi di rumah pelaku. Saat itu korban, karena memang dari awalnya korban tinggal bersama keluarga ayah kandungnya. Setelah ibu sama ayahnya pisah, terus ada ribut sedikit sama omanya, terus si korban tinggal sama mama kandungnya. Tepat pada tanggal 25 Maret 2024, si korban mau pergi di acara undangan orang sidi. Nah, setelah dia sama teman-temannya pergi, setelah pulang dari acara orang sidi, tepatnya jam 2.30, terjadilah peristiwa itu. Si korban si korban sama pacarnya pulang ke rumah si pelaku. Terus si korban ini lagi berbincang-bincang sama pacarnya di dalam kamar orang tua kandungnya, ibu kandungnya. Terus ponaannya pelaku mendobrak pintu kamar, terus mereka memukuli si korban sama pacarnya. Setelah mereka pukuli korban sama pacarnya, mereka menarik paksa keluar pacarnya, meninggalkan rumah tersebut, rumah pelaku. Mereka eksekusi pacarnya korban ke rumah sebelah, rumah tetangga. Terus di dalam kamar itu cuma ada pelaku sama korban. Terus yang melihat kejadian itu juga ada ponaannya si korban, ponaannya si pelaku. Tapi ponaannya si pelaku ini duduk di ruang tamu. Terus pelaku sama korban ini di dalam kamar. Dengan pelaku ini memaksa si korban masuk ke dalam kamar dengan alasan mau menasihati atau mau berbicara, katanya. Itu yang disampaikan kepada si korban. Baik, Ibu. Lalu apakah betul bahwa pelaku ini merupakan anggota polisi aktif, Bu? Iya, masih aktif ya, di Polres Pulau Ambon.
Lalu bagaimana saat ini kondisi korban pasca kejadian tersebut? Bagaimana kondisi mental dan kesehariannya, Bu? Korban awalnya anak yang ceria ya Bu ya, sebelum kejadian itu terjadi. Tapi pas bertepatan tanggal 25 Maret 2024 itu, si korban yang kita lihat secara langsung jadi suka murung, suka menangis sendirian di kamar, terus jarang makan, Bu. Jarang bersosialisasi dengan kita sebagai keluarga, padahal awalnya anak itu periang sekali. Lalu apakah saat ini korban melanjutkan sekolah, Bu? Masih melanjutkan, Bu. Baik, berarti saat ini sudah kembali ke sekolah ya, Bu ya? Iya, Bu. Apakah ada trauma yang dialami korban? Gangguan kecemasan atau Ada, seperti Bu. apa pasca kejadian tersebut, Bu? Ada, Bu. Setiap kali dia mendengar suara motor yang lewat di depan rumah, dia sering lari, sering masuk ke dalam rumah. Baik, lalu bagaimana dengan tindakan dari kepolisian, Bu? Itu yang menjadi pertanyaannya kita ya, Bu ya. Kita melapornya dari tanggal 11 Agustus 2024 kemarin, Bu. Kita bolak-balik ya, Bu ya, bolak-balik Polres, dimintai keterangan ini itu, yang kita keluarga kita masih merasa kurang terima atau kurang puas begitu. Sampai sekarang korban pelakunya masih berkeliaran, belum diterapkan apa-apa. Dari pihak kepolisian juga belum menjelaskan status pelaku itu apa sebenarnya. Baik, lalu bagaimana langkah selanjutnya yang keluarga akan tempuh, Bu? Kita masih terus untuk jalur hukum, Bu, menempuh jalur hukum. Dan di sini kami dari pihak keluarga hanya memohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Maluku, bahkan Bapak Kapolres Maluku, untuk menindaklanjuti aparat tersebut agar diproses secepatnya, dan maksudnya kasusnya diterapkan memperjelas kasusnya ini. Masalahnya orangnya masih berkeliaran. Jangan sampai cuma gara-gara satu oknum polisi punya perbuatan mengakibatkan institusi Polri dicap yang tidak baik. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya bergabung bersama kami. Kami berharap agar kasus ini bisa segera ditangani dengan baik oleh aparat kepolisian. Selamat pagi. Iya, terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu.